Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum kita melanjutkan kajian pada pagi ini, untuk lebih berberkahnya marilah kita terlebih dahulu mengirimkan surah Al-Fatihah kepada Rasulullah, kepada kedua orang tua kita, kepada guru-guru yang pernah mengajari kita, serta seluruh ulama dimanapun mereka berada. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk ke paragraf ketiga, kata pengantar dari Andre Gruta, musannif Andre Gruta Kiai Haji Abdurrahman Ambodale sebagai musannif kitab Hillatus Syabab fi Ilmil Akhlaq wal Adab. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'arju minal maula al-mannan. Itu lagi ya. Fa'arju minal maula al-mannan. Maka saya berharap, Guru Ta mengatakan, fa'arju, maka saya berharap minal maula al-mannan, dari Tuhan yang maha dermawan, dari Tuhan yang maha dermawan, yang maha memberi, ayyantafi'a bihi al-atfalu wasyubbanu, ayyantafi'a bihi al-atfalu wasyubbanu. Maka saya berharap dari Tuhan yang maha dermawan agar para anak-anak, al-atfal, anak-anak, wasyubban, dan para pemuda, ayyantafi'a bihi, memperoleh manfaat dengan kitab mukhtasar ini, dengan kitab mukhtasar ini. Fa'arju minal maula al-mannani ayyantafi'a bihi al-atfalu wa syubbanu. Maka saya berharap dari Tuhan yang maha memberi, Tuhan yang maha dermawan, agar mendapatkan bermanfaat siapa? Para anak-anak dan para pemuda. Ayyantafi'a bihi, agar memperoleh manfaat dengan kitab ini. Ya, kalau mau mengartikan duluan fa'ilnya disebut ya. Fa'il dari kata ayyantafi' itu adalah al-atfal. Jadi cara mengartikan agar para bocah, para anak-anak, fasyubban, dan para pemuda, ayyantafi'a, baru fi'ilnya diartikan, memperoleh manfaat bihi, situ hinya situ kembali ke mukhtasarun, bihi, dengan kitab itu, atau ya dicocokin mukhtasarun, dengan kitab itu. Fayakunu rijalal mustakbali, fayakunu, yakunu di situ bentuk jamak af'alul khamsah. Lalu mereka menjadi, menjadi rijalal mustakbali, pemimpin masa depan, laki-laki yang akan datang, maksudnya laki-laki yang akan datang, pemimpin masa depan, pemimpin yang akan datang. Harapannya Guru Ta dengan mempelajari kitab Hillatus Syabab. Kitab apa itu Hillatus Syabab? Fi ilmil akhlaqi wal adab, tentang ilmu akhlak dan adab. Maka
Harapannya guru tak agar supaya kita semua menjadi pemimpin atau laki-laki masa depan, laki-laki yang seseorang yang diharapkan, bukan rijal. Rijal di situ bukan cuma laki-laki ya. Bermakna pemimpin masa depan. Fi jami'ul usuri wal azman, pada semua masa dan zaman, pada semua masa dan zaman. Makanya sekarang itu banyak pemimpin yang tidak tahu diri, sudah banyak gajinya, belum lagi tunjangannya. Gajinya sekitar 40 juta, 50 juta, tunjangannya lebih banyak lagi. Setiap ke sini, ke sana, ke sini, itu semua dibiayai oleh pemerintah. Dana dari pemerintah itu pasti dana dari rakyat, itulah pajak, dikumpulkan pajak. Kemudian dikorupsi. Kenapa? Ya, karena dia tidak punya akhlak. Tidak cukup hanya ilmu, tidak cukup. Orang yang melanggar semua itu, orang korupsi, itu semua orang berilmu. Orang tinggi semua sekolahnya, sampai doktor, bahkan ada profesor. Cuma, kenapa begitu? Kenapa sampai korupsi? Itu menandakan kurang akhlak. Khairun nas, sebaik-baik manusia bukanlah manusia yang banyak, yang paling bagus ilmunya, bukan. Tapi khairun nas ahsanuhum khuluqa, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik akhlaknya. Baik akhlak, insya Allah ilmu juga baik. Tapi kalau ilmu saja yang baik, jangan harap akhlak juga baik, belum tentu. Belum tentu. Makanya guru tak dulu kalau ada alumni selesai santri selesai sekolah di sini mau melanjutkan pendidikannya di luar sana, di luar negeri, terutama di Mesir, itu para santri pergi menghadap dulu sama guru tak. Menghadap untuk apa? Ya, menghadap untuk minta izin sekaligus minta doa atau minta barakah, istilahnya minta barakah. Sebelum guru tak mendoakan, guru tak bertanya, apa tujuanmu pergi sekolah jauh-jauh sana? Apa tujuanmu pergi sekolah di Mesir jauh sekali? Kalau tujuanmu hanya untuk mencari ilmu itu banyak. Apa yang dipelajari di Mesir itu juga yang dipelajari di sini. Apalagi dulu itu rata-rata dari Mesir, dari luar negeri, dari Mekah. Jadi apa yang dipelajari tentang agama, rukun Islam di Mesir, itu juga aja rukun Islam di Indonesia. Rukun Islam di Mesir ada berapa? Ada berapa? Hah? 5. Kalau di sini 5 sama ji. Sama ji. Makanya guru tua mengatakan kalau ilmu mau cari di Mesir tidak usah pergi. Tapi kalau akhlak mau cari, akhlaknya para ulama kau mau contohi, mau cari, silakan. Semoga Allah memberkati, semoga Allah merahmati kalian. Begitu. Dari keluar negeri bukan untuk mencari ilmu, itu memperbaiki akhlak. Kalau ilmu banyak sekali, ilmu di mana-mana itu bisa didapat, bisa lewat YouTube, bisa lewat, pokoknya media sosial sudah gampang, bisa membaca. Cuma akhlaknya yang susah dicari. Akhlaknya yang susah dicari. Bagaimana caranya guru tak dilihat langsung, bagaimana caranya mengajar, bagaimana caranya berjalan, bagaimana caranya ketika kumpul-kumpul, itu semua dipelajari langsung. Bagaimana caranya pelajari langsung? Ya datang langsung ke tempatnya. Jadi untuk ke sana, ke luar negeri, Mesir, Mekah atau dimanapun itu kalau ilmu mau dicari tidak usah pergi. Tapi kalau akhlak kalau mau cari itu baru di akhlak. Kalau ini sekarang ini baru praktek. Kalau mau betul-betul lihat tazimnya seorang guru kepada gurunya, tazimnya seseorang kepada kedua orang tua atau kepada yang lain yang lebih tua, silakan pergi. Fa'arju minal maula al-mannani ayyantafi' bihi al-atfal wa syubban. Saya berharap dari Tuhan yang Maha Dermawan, yaitu Allah, ayyantafi' bihi al-atfal wa syubban, agar para bocah dan
pemuda memperoleh manfaat dengan kitab Mukhtasar ini agar mereka menjadi pemimpin masa depan pada setiap zaman dan pada setiap masa dan zaman. Sekarang kita kaji i'rabnya, kita kaji kaidahnya. Fa'arju minal maula, fa-nya di situ karena dia berada di awal kalimat, di awal paragraf, berarti dia namanya fa istinaf atau boleh dikatakan fa ibtida. Arju itu isim fil huruf fiil. Ini namanya fiil mudhari. Kenapa dikatakan fiil mudhari? Karena berawalan huruf mudhara'ah. Apa huruf mudhara'ahnya? Alif. Huruf mudhara'ahnya adalah alif atau hamzah. Tidak semua fiil yang berawalan alif itu fiil mudhari. Tidak semua fiil yang berawalan ta itu fiil mudhari. Tidak semua. Ada fiil madi yang berawalan ta, yang berwazan tafa'ala. Tafa'ala, tabayyana. Tabayyana itu fiil madi. Jangan katakan ini fiil mudhari karena berawalan ta, tidak selamanya. Kapan dikatakan fiil mudhari yang berawalan ta itu? Kapan dikatakan fiil yang berawalan ta itu dikatakan fiil mudhari? Ketika dia bermakna. Ta fungsinya apa? Lil mukhatab dan lil ghaibah. Kalau tanya di situ menunjukkan makna mukhatab atau lil ghaibah, berarti itu menunjukkan fiil mudhari. Kapan dikatakan fiil yang berawalan hamzah atau alif? Dikatakan fiil mudhari ketika hamzahnya itu, ketika alifnya itu bermakna. Apa maknanya? Lil mutakallim. Jadi tidak semua. Ada fiil madi yang berawalan alif. Apa itu? Akroma berwazan af'ala, akala. Jangan katakan akala itu fiil mudhari. Kenapa? Karena berawalan alif. Jangan salah paham ya. Jadi semua huruf mudhari itu alif, nun, ya, ta itu punya fungsi. Alif fungsinya lil mutakallim, menunjukkan saya. Apalagi nun lil mutakallim ma'al ghair atau lil mutakallim wa ma'ahu ghairu. Apalagi? Awil mu'adzami nafsahu. Kalau iya lil ghaib, kalau ta lil mukhatab dengan lil ghaibah. Itu semua harus ditahu. Fa arju dikatakan tadi fi'il mudhari karena dia fi'il mudhari yang berawalan hamzah atau alif, berawalan alif, maka dia domir ana. Dari kata roja yarju, nanti di tasrif lugawi dapat arju. Coba tasrif dulu. Roja, tasrif istilahnya roja. Roja yarju rojaan wa marjan fahuwa rojin wa dhaka marjuun urju la tarju marjan. Marjan ini sewazan dengan goza yakzu yang ada di dalam kitab Amsilah. Goza yakzu itu sewazan dengan fa'ala yaf'ulu. Bab berapa itu? Bab 1 di dalam kitab Al-Amsilah At-Tasrifiyah. Sekarang lugawinya, arju dari kata yarju, yarju, yarjuani, yarjuna, tarju, tarjuani, yarjuna atau yarjina. Yakzu, yakzuani, yakzuna, tagzu, tagzuani, yakzuna. Berarti yarju, yarjuani, yarjuna, tarju, tarjuani, yarjuna, tarju, tarjuani, tarjuna, tarjina, tarjuani, tarjuna, arju, narju. Arju, narju. Arju fi'lun mudhari'un. Karena fi'il mudhari'nya di sini tidak dimasuki alif, tidak dimasuki amil nasab atau amil jazam, berarti hukumnya marfu. Fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi anin nawasibi wal jawazim. Kenapa dirafa? Karena sunyi dari amil nasab dan amil jazam. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya apa? Ad-dhammatul muqaddaratu, yaitu dhamma muqaddarah. Kenapa? Li'annahu al-fi'lul mudhari'u mu'tallul
akhir, karena lafaz arju ini adalah fi'il mudhari mutal akhir. Fi'il mudhari mutal akhir dirofa dengan dhamma muqaddara. Sohi akhir dirofa dengan dhamma zahira. Sedangkan af'alul khamsah dirofa dengan subutun nun. Harus dihafal itu. Lazim atau muta'addi, maklum atau majhul. Dikatakan maklum sebab dia tidak memiliki kaidah majhul. Kapan fi'il itu dikatakan fi'il majhul? Ketika ada kaidahnya. Apa kaidahnya fi'il mudhari? Dumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Di dhamma awalnya. Nah, di sini sudah jelas-jelas bukan dhamma awalnya tapi di fathah. Fa'arju, berarti kapan dia dikatakan maklum? Berarti butuh fa'il. Kalau majhul butuh naibul fa'il. Fa'arju, mana fa'ilnya? Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun. Ingat, dhamir ana, nahnu dan anta itu selalu mustatir. Fa'ilnya selalu mustatir. Wujuban, wajib mustatir. Jadi kapan kalian ketemu dengan fi'il mudhari, domirnya di situ adalah domir ana atau nahnu atau anta, tidak usah cari fa'ilnya di luar dari lafaz fi'il mudhari. Kapan ketemu yang domir ana, nahnu dan domir anta, berarti tidak usah cari fa'ilnya di luar, tidak usah cari fa'il zahir, karena pasti fa'ilnya berupa domir mustatir, domir yang tersembunyi. Wujuban takdiruhu ana. Minal maula, mina di situ adalah huruf apa? Harfu jarrin. Coba sebutkan huruf jar. Wa huruful khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kaf wal lam. Al maula itu adalah isim. Kenapa dikatakan isim? Sebab dia didahului oleh huruf jar. Kemudian dia juga beralif lam. Ciri-ciri isim itu salah satunya adalah beralif lam, dimasuki huruf jar, bertanwin, sandar, beralam mim, dan banyak yang lain. Bagaimana caranya ditahu? 1. Hafal. 2. Sering praktek. Karena kapan sekalipun dihafal, kalau jarang praktek, biasa terkecoh. Kemarin apa kau tanyakan itu? Dan di dalam surah Naba, bukan surah Naba, dalam juz 30. Yang beralif lam. Apa? Juz 29 kah? Apa? Apa ayatnya itu? Coba cari ayatnya dulu. Al-Qiyamah. Atau terus itu iltaqa yaltaqi. Kalau tidak ada barisnya, kau anggap itu sebagai isim, karena pasti mengira iltaqa alif lam di situ, padahal tidak. Itu bukan alif lam. Itu bukan alif lam. Itu satu huruf asli, satu huruf zaidah, sewasan dengan if ta'ala. Iltaqa dari kata laqiya, iltaqa. Jadi sekalipun tahu ciri-cirinya isim itu beralif lam. Kapan kalian dapat alif lam? Mau anggap itu sebagai isim, padahal tidak selamanya. Kalau ada barisnya gampang. Tapi kalau tidak ada barisnya, harus tahu wazan, harus tahu sorof. Yang jelas perbanyak praktek. Minal maula, al maula ismun majrurun. Wa alamatu jarrihi majrurun bimin. Wa alamatu jarrihi al kasratul muqaddarah man'a min zuhuriha li ta'adzur li'annahu ismul maksur. Ismul maksur itu berakhiran alif lazimah. Ismul manqus berakhiran ya lazimah. Atau ciri-cirinya sebelum alif bengkok atau alif layyina, alif lazimah itu berharokat fathah. Ini maula bukan iya, itu bukan iya.
Itu alif bengkok, alif layyinah. Alif layyinah, alif layyinah, alif loyo. Makanya bengkok ya. Minal maula al-mannani. Jadi al-maula isi itu majrur. Al-mannan. Al-mannan ini isim fil huruf. Isim. Kira-kira al-mannan apa artinya? Maha dermawan itu bermakna sifat. Berarti ketika ada isim sifat, maka curigai dia sebagai na'tun. Jadi cara begini, kalau cara membaca itu cara belajar, pertama terjemahkan dulu perkata. Terjemahkan perkata, kalau sudah diterjemahkan perkata, barulah kita tentukan, oh maknanya begini. Bagaimana caranya menyesuaikan maknanya? Tentunya pakai nahu, nahu, sorof. Kalau lebih mendalam lagi pakai balaghah. Al-mannan isim sifat berarti curigai dia sebagai na'tun. Kapan dikatakan isim sifat itu menjadi na'at? Ketika isim sifatnya mutabaqah dengan sebelumnya. Al-mannan ma'rifah, sebelumnya juga al-maula ma'rifah. Al-mannan mudzakkar, al-maula juga mudzakkar. Al-mannan mufrad, al-maula juga mufrad. Berarti dari segi i'rab al-mannan karena al-maula dijar, berarti al-mannan juga dijar, kedudukannya sebagai na'tun. Jadi harus tahu isim sifat. Wajib tahu isim sifat. Karena tidak selamanya nakiro ketemu nakiro sifat. Tidak selamanya. Ma'rifah sifat tidak selamanya. Kadang nakiro ketemu nakiro itu susunan idhofah. Ma'rifah juga ma'rifah. Kadang juga susunan idhofah. Jadi, jangan asal. Al-mannan. Al-mannan itu tadi dikatakan isim sifat. Isim sifat kan ada 9. Apa itu? Isim fa'il, maf'ul, sifat musyabbaha, isim tafdil, sifat mubalaghah, isim mansub, isim adat, isim mausul, isim isyarah. Al-mannan itu isim fa'il bukan? Bukan. Isim maf'ul? Bukan. Sifat musyabbaha? Isim tafdil? Bukan. Sifat mubalaghah? Antara sifat mubalaghah dan sifat musyabbaha hampir sama. Sifat mubalaghah dan sifat musyabbah itu hampir sama. Wazannya sama, tapi dari segi maknanya beda. Satu, sifat musyabbah itu isim sifat biasa. Isim sifat biasa saja. Sedangkan mubalaghah itu lebih. Atau bermakna maha. Maha, kalau disandarkan kepada Allah itu maha. Terus bagaimana cara membedakan antara sifat musyabbah dengan sifat mubalaghah? Kalau sifat musyabbah itu dari kata fi'il lazim, itu sifat musyabbah. Kalau fi'ilnya fi'il muta'addi, berarti dia sifat mubalaghah. Sekali lagi saya ulangi. Kalau sifat musyabbah berarti dia dari fi'il lazim biasanya. Kalau sifat mubalaghah itu dari fi'il muta'addi. Berarti pertanyaan, al-mannan ini dari kata apa? Manna yamunnu. Mannan. Sifat mubalaghahnya al-mannan. Berarti manna itu artinya memberikan, memberi artinya manna. Kalau memberi lazim atau muta'addi? Muta'addi berarti al-mannan sifat musyabbah atau sifat mubalaghah? Sifat mubalaghah. Ada juga sewazan dengan al-mannan, royyan, royyanun, mannan, royyan. Cuma royyan bukan namanya sifat mubalaghah, bukan. Sekalipun sewazan, royyan, mannan sama-sama berwazan fa'alun, tapi satu musyabbaha, satu sifat mubalaghah. Al-mannan dikatakan mubalaghah sebab dia fi'il madinya adalah muta'addi. Fi'ilnya muta'addi. Royyan itu sifat musyabbah karena fi'ilnya lazim. Apa artinya apa fi'ilnya royyan? Rawiya. Coba tasdid 1 2 3. Rawiya yarwa.
Besar suara ta. Rawiya yarwa, rayyan wa marwan. Fahuwa rayyanun, rayyanun. Rawiya artinya lezat, segar. Lezat itu atau segar itu lazim atau muta'addi? Lazim. Berarti rayyanun itu namanya sifat musyabbaha bismil fa'il. Sami'un. Sami'un sama dengan tawilun, sama-sama wazan fa'ilun. Sami'un, tawilun, sama-sama wazan fa'ilun. Cuma satu sigat mubalaghah, satu sifat musabbaha, satu sifat musyabbaha bismil fa'il, satu sigat mubalaghah. Bagaimana cara membedakan? Tadi kalau sifat musyabbah lazim, kalau sifat mubalaghah itu muta'addi. Sekarang perhatikan artinya. Sami'un dari kata samia. Samia artinya mendengar. Berarti kalau dia sami'un sifat musyabbah atau sifat mubalaghah? Sifat mubalaghah. Berarti artinya maha mendengar. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Apa lagi? Tadi tawilun. Tawilun dari kata tola. Tola artinya panjang. Panjang itu lazim atau muta'addi? Lazim. Berarti tawilun itu sifat musyabbah atau sifat mubalaghah? Sifat musyabbah. Jadi begitu Di, cara membedakan. Di? Paham juga? Iya, harus paham. Kalau tidak paham, belajar nanti sama temannya yang paham. Farju minal maula al-mannan, maka saya berharap dari Tuhan yang maha dermawan, maha memberi. Orang yang sesuatu yang sering memberi itu dikatakan dermawan. Orang yang sering memberi itu namanya dermawan. Tapi di atas dermawan ada yang maha dermawan. Siapa itu? Allah. Ayyan tafi'a bihi. Belum didapat. Itu arju lazim atau muta'addi? Muta'addi. Karena berharap berarti ada yang diharapkan. Belum didapat maf'ulun bihi-nya. Nah, di sini kita bertemu dengan an. Ada huruf masdariyah jatuh setelah fi'il fa'il, berarti kedudukannya sebagai maf'ulun bih selama dia tidak dimasuki huruf jar. Jadi begitu. Kalau ada masdar ma'awwal di awal kalimat, berarti nanti masdar ma'awwalnya takwilnya itu menjadi mubtada. Contohnya apa? Wa antasumu khairul lakum. Antasumu khairul lakum. Antasumu itu nanti ditakwil dan takwilnya nanti menjadi mubtada. Khairun itu yang menjadi khobar. Fayajibu alaika an tuhibbahuma. Wajib atasmu. Apa wajib? Mencintai kedua orang tua. Berarti jatuh setelah fi'il lazim. An tuhibbahuma takwilnya menjadi fa'il. Jadi masdar mu'awwal itu bisa fa'il, bisa naibul fa'il, bisa maf'ulun bih, bisa mubtada, bisa khobar. Begitu. Bagaimana cara menentukan ini jadi apa? Ya pahami arti. Tidak bisa sempurna kalau belum tahu arti. Jadi tidak mendukung itu kalau cuma nahu sorof. Tetap kewalahan. Termasuk saya. Saya masih kewalahan sebenarnya karena masih banyak kosakata yang tidak kuhafal. Jadi kewalahan, harus buka kamus lagi. Tapi tidak apa-apa, selalu saja praktek insyaallah. Selalu saja praktek. Tidak mungkin itu kita belajar terus kemudian tidak ada didapat. Pasti ada ilmu. Ajarkan. Berkahnya ilmu itu adalah pada saat mengamalkan. Ayyan tafi'ah. An harfu nasbin wa masdariyin. Dikatakan harfu nasbin sebab dia menasab fi'il sesudahnya. Dikatakan masdariyin sebab dia mentawil masdar fi'il sesudahnya. Mentawil masdar. Menjadikan isim masdar. Ayyan tafi'ah. Yan tafi'ah. Itu yan tafi'ah itu adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Kenapa dikatakan fi'il mudhari? Sebab dia berawalan huruf mudhara'ah. Huruf apa huruf mudhara'nya? Ya. Ya itu fungsinya apa? Lil ghaib. Yantafi'ah dari kata intafa'a yantafi'u tasrif.
intafa'a yantafi'u intifa'an wa muntafa'an fahuwa muntafi'un wa dzaka muntafa'un intafi' la tantafi' muntafa'un muntafa'un. Intafa'a ini sewazan dengan ifta'ala. Ifta'ala itu huruf tambahannya alif dengan ta. Berarti kalau intafa'a huruf tambahannya alif dan ta. Huruf aslinya nun, fa dengan ain, nafa'a, bermanfaat. Intafa'a, ifta'ala itu mazid atau mujarrad? Mazid. Mazid itu ada 3. Ada mazid biharfin, ada mazid biharfaini, ada mazid bi thalathati ahrufin. Mazid biharfin itu 3 wazan. Mazid biharfin 3 wazan. Fa'ala, af'ala, fa'ala. Mazid biharfain 2 huruf berapa? 5. Ifta'ala, infa'ala, tafa'ala, tafa'ala, if'alla. If'alla, tidak panjang. Mazid 3 ada berapa? Ada 4. Istaf'ala, if'aw'ala, if'awwala, if'alla. Panjang. If'alla. Kalau dalam istilah tajwid itu namanya mad lazim mutaqal qilmi. If'alla waladdallin. Ada tasydid setelah huruf mad, itu namanya mad lazim mutaqal qilmi. Itu enak kalau taukid nahwu shorof, taukid juga tajwid. Dari segi tajwid ditahu cara bacanya bagaimana, tartil-tartilnya bagaimana. Dari segi nahwu shorof juga ditahu kenapa bisa dibaca begini. Itu enak itu. Ayyantafi'ah memperoleh manfaat. Untuk mendatangkan fa'il, tanyakan siapa yang memperoleh manfaat? Apakah guru tak? Atau al-maula al-mannan? Atau atfal? Al-atfal, bocah-bocah, anak-anak. Ciri-cirinya biasa begini, ciri-cirinya ini. Kadang itu orang membaca juga butuh pengalaman. Biasanya ketika ada fi'il, setelah fi'il itu ada jar majrur. Fi'il jar majrur berarti isim yang jatuh setelahnya adalah fa'il. Biasanya begitu. Fi'il jar majrur, kemudian isim yang jatuh setelahnya pasti fa'il. Biasanya begitu, sesuai dengan pengalaman. Kalau ternyata bukan, berarti kan tidak, saya katakan tidak selamanya. Kebanyakan begitu, kebanyakan begitu. Berarti fa'il dari yantafi'a itu adalah al-atfalu. Al-atfalu. Ayyantafi'a bihi al-atfalu. Al-atfalu di situ? Al-atfalu di situ apa? Mufrad, mutanna atau jamak? Jamak apa? Jamak taksir. Jamak taksir dihukumi apa? Mudzakkar atau muannas? Tidak selamanya. Siapa bilang jamak taksir dihukumi muannas? Di mana aku dengar? Siapa bilang jamak taksir dihukumi muannas? Yang ada itu jamak yang tidak berakal. Jamak yang tidak berakal. Ini atfal berakal tidak? Berarti kamu tidak berakal semua. Kau bocah-bocah ini. Tidak berakal kok? Berakal toh? Iya. Berarti mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Sama halnya rajulun. Jamaknya apa? Rijalun. Rijalun itu mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Ya bilang muannas. Kenapa muannas? Karena tidak berakal. Berarti kau anggap dirimu tidak berakal. Jadi itu kaidah likulli jam'in ghairi aqilin, bukan kaidah khusus jamak taksir. Jamak apapun, kalau ada jamak muannas salim kemudian dia atau ada jamak muzakkar salim, jamak muannas salim tapi tidak berakal, bisa dihukumi muannas, bisa. Al-atfalu, coba i'rab dari awal. An harfu nasbin wa masdariyin, yantafi'a fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatu nasbihi
al-fathatu dhahiratu fi akhirih li'annahu al-fi'lul mudhari'u sahihul akhir alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un bihi bi harfu jarrin hi dhamirun barizun muttasilun mabniun 'alal kasrati fi mahalli jarrin majrurun bil ba'i al-atfalu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu fi akhirih li'annahu jam'ut taksir wal masdar muawwal ayyan tafi'a bihi al-atfalu fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Wasyubban wawnya situ adalah waul atfi, berarti yang jatuh setelahnya pasti atof atau ma'tuf ala. Wasyubban ma'tufun ala al-atfal. Al-atfalu di situ di rofa, berarti asyubban juga di rofa, karena ma'tuf itu termasuk tawabi', isim tawabi'. Apa itu tawabi'? Tawabi itu ada 4. Tawabi itu adalah i'rab yang mengikuti i'rab sebelumnya. Di i'rab yang mengikuti i'rab sebelumnya. Ada berapa? Ada 4. Na'at, atof, taukid, badal. Na'at, atof, taukid, badal. Na'at itu ada berapa? Na'at ada berapa? Ada nanti pelajari itu na'at muttasil, ada munqati'. Ada na'at muttasil, ada munqati', tapi terus itu tidak terlalu berpengaruh dengan bacaan itu. Kalau atof turun berapa? Ada dalam kitab Al-Bidayah. Ini pelajaran buka itu Atof itu ada 2. Ada atof nasak, ada atof bayan. Atof nasak itu selama dihafal, yang atof diperantarai oleh huruf atof, yang matuf yang diperantarai oleh huruf atof. Apa itu? Wa, au, fa, am, imma, summa, bal, hatta, lakin. Kalau atof bayan itu tidak, dia menjelaskan sebelumnya. Kalau badal ada berapa? Kalau badal taukid kayak itu selalu. Jadi apa semua itu? Kalau badal ada 4. Badal ba'di min kulli atau badal kulli min kulli. Badal kulli min kulli ini biasa distilahkan dengan badal syai' min syai' atau badal mutabik. Yang kedua badal ba'di min kulli. Yang ketiga badal istimal. Yang keempat badal golat. Contohnya apa badal golat? Orang itu filza. Kerdun. Contoh. Ra'aitu filza, wardah. Itu. Saya melihat filza, bukan, bunga mawar. Insyaallah. Bukan. Apa lagi? Taukid berapa? 2. Ada namanya taukid lafzi, ada namanya taukid ma'nawi. Jadi itu semua dihafal. Semua dihafal. Kalau bilang kan dihafal itu jangki tunggu disuruh ulang ki. Pokoknya bila Ustaz hafal, harus hafal. Kenapa kok Bilza? Wasyubanu fayakunu, fanya situ fa apa namanya? Fayakunu, fanya situ adalah fa. Fa apa situ? Perhatikan yakunu yang jatuh setelahnya, kira-kira diapai? Dinasab. Fanya situ fa apa namanya? Fa atau? Fa-nya di situ kemarin saya katakan fa atau tapi salah. Fa-nya di situ adalah fa sababiyah. Fa sababiyah atau fa nasab. Huruf nasab an lan idan kai lamul juhud hatta al waw wal fa'u fil jawab.
dan au. Wa dan fa kalau jatuh setelah fi'il amar, jatuh setelah fi'il nahi, atau jatuh setelah lamul amri, jatuh setelah lamul doa, atau lamun nahyi, fi'il amar, fi'il nahi, lamun nahyi, lamul amri, jatuh setelah lafaz, jatuh setelah istilahnya taroji dan tamanni, berharap, sesuatu yang diharapkan, berarti itu namanya fa sababiyah. Di faus sababiyah. Ini kan berharap, berarti taroji. Saya berharap. Setelah harapan itu ada fa. Setelah harapan itu ada fa. Makanya fa di situ adalah fa sababiyah atau fa nasab. Di apa fungsinya? Ya nasab. Itulah sebabnya di sini dikatakan fayakunu, maka agar mereka, diartikan agar mereka, fayakunu, fa situ adalah faus sababiyah, yakunu fi'lun mudhari'un naqisun apa? Mansubun apa yang nasab ki? Bifa. Sekali lagi saya ulangi, amil nasab itu ada dua. Ada yang menasab langsung, ada yang melalui perantara. Yang menasab langsung, kasihnya ada ini kalau panas. Nyalakan kiri. Iya. Yang menasab langsung itu ada 4. Yang menasab melalui perantaraan itu ada 6. Salah satunya itu fa atau waw. Berarti yakunu fi'lun mudhari'un naqisun mabniun mansubun bi an mudmaratin ba'da fa'il jawab atau fa'iz sababiyah. Apa lagi? Walamatu nasbihi hasfun nun li'annahu minal af'alil khamsah. Kenapa dinasab dengan membuat nun? Karena dia termasuk af'alul khamsah. Bagus sih. Yakun itu termasuk nakis tadi. Kalau nakis berarti dia butuh isim dan khobar. Apa fungsinya yakunu? Tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Pertanyaan, mana isimnya? Domirun al-wawu. Di situ fayakunu wawunya. Al-wawu domirun barizum muttasilun mabaniun ala sukun fi mahalli raf'in ismu kana. Ismu yakunu. Rijala. Kenapa dibaca rijala? Sebab dia menjadi khabarnya yakunu. Al-mustakbali. Rijalal mustakbali. Mustakbali, kenapa dibaca mustakbali? Sebab menjadi mudhafun ilaih. Mustakbali itu dari kata istaqbala yastakbilu istiqbalan. Wa mustakbalan fahuwa mustakbilun. Fi jami'il usuri wal azman. Fi harfu jar jami' majrurun bifi. Ini sudah gampang gini. Jatuh setelah jami' al usuri mudhafun ilaih wal azmani atau ma'tuf al azman. Ma'tuf kemana? Al usur. Saya ulangi. Fa'arju minal maula al manan, maka saya berharap dari Allah ayyantafi'a bihil atfal wa syubban, agar para anak-anak dan para pemuda memperoleh manfaat bihi dengan kitab Mukhtasar ini. Fayakunu rijalal mustaqbal, agar mereka menjadi pemimpin masa depan. Fi jami'il usuri wal azman, pada setiap masa dan zaman. Fari-fari ini menunjukkan dicetak di fari-fari. Surahnya bukan fari-fari, bari-bari. Fangkep bahasa Arabnya bangkit.
Al-Muharram, bulan apa ini? Ini Rabiul Awal ada mi? Rabiul Awal. Al-Hajj Abdurrahman Ambu Dalli. Ya, sampai sini saja. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.